Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yakni tentang petunjuk ya, permohonan kita kepada Allah ya di dalam Quran surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, petunjuk yang lurus itu adalah kitab suci Al-Qur'an ya, sebagaimana yang kita baca di awal Quran surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, untuk apa kitab suci Al-Qur'an itu? Kemudian di ayat ini juga ya dijelaskan bahwa hudal lil muttaqin ya merupakan petunjuk bagi mereka yang hendak bertakwa. Nah, siapa mereka yang hendak bertakwa ini? Nah, kemudian ayat selanjutnya juga menjelaskan secara rinci ya sifat-sifat orang yang hendak bertakwa itu. Di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, beriman kepada yang ghaib ini yang terutama sekali adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu kokoh dan tertancap di hati kita. Nah, karena dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kita, begitu ya, yang akan menyelamatkan kita, kemudian yang akan menuntun kita, kemudian membimbing kita supaya hidupnya terarah. Nah, kalau orang tidak punya iman, maka dia tidak punya orientasi kehidupan yang jelas, begitu ya. Kalau orang yang beriman, ya orientasinya jelas. Mereka setiap aktivitas yang mereka lakukan semata-mata mereka niatkan karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat orang yang bertakwa yang pertama itu adalah dia harus punya iman yang kokoh di dalam hatinya. Nah, kemudian yang kedua, sifat orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam ayat ini, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat ya. Wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat secara sempurna ya. Jadi kaifiat salatnya sempurna, kemudian tidak melalaikan salatnya, kemudian khusyuk ya salatnya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita upayakan ya ketika kita menegakkan salat. Nah, orang-orang yang menegakkan sholat ini mereka senantiasa terpelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika azan dikumandangkan, nah orang bertakwa itu dia akan bersegera memenuhi panggilan Allah itu. Ya, tidak mau melalaikannya atau apalagi meninggalkannya. Nah, sesungguhnya orang bertakwa itu ya apabila ada panggilan Allah maka dia bersegera ya. Apapun kesibukannya, apalagi itu merupakan ya urusan duniawi, maka segera mereka tinggalkan dan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka memelihara sholatnya dengan baik. Jadi hubungannya dengan Allah itu sangat dekat ya melalui sholatnya itu. Nah, bukankah sholat itu juga sebagai media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Nah, kalau orang yang tidak sholat, ya maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang jauh ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bagaimana mungkin akan mendapatkan cinta dari Allah? Ya, cinta dari Allah, sayang dari Allah. Maka mendekatlah kepada Allah, ya jalin hubungan baik kita dengan Allah itu melalui sholat yang kita kerjakan. Maka sholat yang kita kerjakan itu harus sempurna. Ya, tata caranya harus sempurna. Kemudian waktunya ya tidak melalaikan. Kemudian berupaya untuk khusyuk ya di dalam sholat. Nah, karena yang kita hadapkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus sempurna ya. Jadi sholat itu harus ditegakkan secara sempurna. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi orang yang bertakwa ini mereka suka berderma, ya suka berderma, suka bersedekah, ya suka berbagi, ya suka memberi. Jadi ada kepedulian sosialnya, ya ada rasa tanggung jawab sosialnya untuk melihat keadaan sekitarnya, begitu ya, keadaan sekitar masyarakatnya. Apakah ada orang-orang yang mereka memerlukan bantuan, begitu ya. Nah, kalau ada yang memerlukan bantuan ya tanpa harus diminta, mereka segera memberikan bantuan itu ya. Jadi orang yang bertakwa itu dia gemar berinfak ya, gemar bersedekah, sangat dermawan sekali. Nah, di situ kita melihat bahwa orang bertakwa itu ya pertama dia punya iman. Nah, kalau kemudian dia punya iman, kemudian mendorong dia untuk menegakkan sholat. Nah, artinya memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping dengan Allah, orang bertakwa itu juga dia selalu memelihara hubungan baik dengan masyarakatnya. Ya, melalui kesenangannya berbagi itu, ya, kesenangannya berbagi, membantu orang lain. Ya, jadi rasa kepedulian sosialnya sangat hidup sekali. Nah, kalau orang yang individualis, nah itu bukan karakter orang bertakwa. Orang yang hanya mementingkan kehidupan dirinya sendiri, sesungguhnya itu bukan karakter orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu tidak boleh bakhil, ya tidak boleh bakhil, pelit, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini sebaiknya tidak ada pada diri orang yang punya karakter takwa ini. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah ya iman. Kemudian iman itu mendorong kita untuk melakukan hubungan baik dengan Allah, kemudian hubungan baik dengan masyarakat. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Nah, kemudian ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, jadi karakter selanjutnya adalah mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Nah, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, orang bertakwa itu dia selalu dekat dengan Al-Quran, ya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia tidak boleh jauh dari Al-Quran, apalagi sampai meninggalkan Al-Quran. Nah, beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran ya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya, nanti bisa ditonton lagi video tersebut. Nah, jadi orang bertakwa itu dekat dengan Al-Quran. Jadi kesehariannya tidak jauh dari Al-Quran. Nah, kemudian wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka meyakini akan adanya akhirat. Nah, ini karakter yang kelima ya, yang terakhir.
yang disebutkan di dalam ayat ini tentang sifat-sifat orang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutup ya rangkaian ayat ini di ayat kelima dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ya yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Nah, jadi semua sifat-sifat orang yang bertakwa yang kita sebutkan di atas tadi, nah merupakan ya kelompok orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang kelak akan memperoleh kejayaan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.